Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Eva dan Bu Dini selaku penguji 1 dan penguji 2, serta Bu Dina Supriyati sebagai dosen pembimbing saya. Perkenalkan, saya Salwa Safira. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Personal Hygiene saat Menstruasi pada Remaja Putri di SMP Negeri 1 Indralaya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh urgensi kesehatan reproduksi di mana praktik personal hygiene yang buruk saat menstruasi dapat memicu infeksi saluran reproduksi. Kemudian pemilihan jenjang SMP ini didasarkan pada fakta bahwa fase remaja awal merupakan periode kritis dalam pembentukan kebiasaan atau habit formation. Selanjutnya, SMP Negeri 1 Indralaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena statusnya sebagai sekolah unggulan dan ikon pendidikan di wilayah tersebut. Sebagai sekolah favorit, ada asumsi logis bahwa siswinya memiliki kesadaran kesehatan yang lebih baik. Namun, studi pendahuluan justru menemukan kondisi yang kontradiktif. Berangkat dari urgensi dan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara faktor pengetahuan, sikap, sumber informasi, dan dukungan sosial dengan perilaku personal hygiene menstruasi siswi, serta nantinya akan dicari faktor mana yang memiliki pengaruh paling dominan. Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada teori Lawrence Green yang mengategorikan faktor perilaku ke dalam faktor predisposisi, pemungkin, dan penguat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitas kuantitatif dengan desain cross-seksional dengan populasi penelitian adalah seluruh siswi SMP Negeri 1 Indralaya yang sudah menstruasi dengan jumlah sampel sebanyak 242 siswi yang diambil menggunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan Google Form dan dianalisis secara bivariat menggunakan chi-square serta analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik berganda. Pengambilan data telah dilakukan pada bulan Februari 2026 di SMP Negeri 1 Indralaya. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian, karakteristik responden didominasi oleh siswi berusia 14 tahun sebanyak 94 siswi atau 38,8%, duduk di kelas 9 sebanyak 96 siswi atau 39,7%, dan lebih dari separuh responden, yaitu 124 siswi atau 51,2%, telah mengalami menstruasi pertama pada usia di bawah 12 tahun. Selanjutnya, saya akan memaparkan gambaran univariat terkait masing-masing variabel yang diteliti. Pada variabel pengetahuan, 2,9% telah memiliki kurang masih cukup besar, yaitu 114 siswi atau siswi umumnya bukan pada 50 siswi atau 100 Sekarang mendung. Ya, mohon ditunggu Bu Dini, Bu Eva. Maaf. Baik, Ibu izin lanjut ya, Ibu. Ya, Mohon maaf silakan karena Salwa. terdalam. Baik, Ibu. Kemudian yang per item tadi menjawab salah terkait penanganan kram perut tak tertahankan saat menstruasi yang aman, dan 109 siswi atau sebanyak 45% masih keliru dalam memahami penggunaan pembersih atau pewangi kewanitaan yang aman. Dan
Berlanjut ke variabel sikap, sebanyak 143 siswi atau 59,1% itu sudah memiliki sikap yang positif. Meskipun demikian, 99 siswi atau 40,9% tercatat masih memiliki sikap yang negatif terhadap kebersihan menstruasi. Hal ini terlihat dari adanya 112 siswi atau 46,3% yang masih setuju bahwa penggunaan pembalut berdaya serap tinggi tidak memengaruhi kesehatan reproduksi, yang mana kelembapan berlebih sebenarnya sangat berisiko memicu jamur. Pada variabel sumber informasi, paparan informasi siswi terbagi hampir seimbang. Terdapat 123 siswi atau 50,8% yang mendapat paparan informasi dengan baik dibandingkan dengan 119 siswi atau 49,2% yang paparannya masih kurang. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa 240 siswi atau 99,2% itu sangat mengandalkan ibu sebagai sumber informasi dan 218 siswi atau 90,1% mendapatkan informasi dari media sosial, khususnya TikTok. Namun di sisi lain, sebanyak 106 siswi atau 43,8% mengaku belum pernah mendapatkan penjelasan langsung dari petugas atau tenaga kesehatan. Untuk variabel dukungan sosial, sebanyak 137 siswi atau 56,6% merasa telah mendapatkan dukungan yang baik. Akan tetapi, masih ada 105 siswi atau 43,4% yang merasa dukungan sosial dari lingkungannya masih kurang. Kemudian kekurangannya paling menonjol pada aspek fasilitas institusi. Sebanyak 147 siswi atau 60,7% menyatakan bahwa petugas UKS atau guru piket itu kadang kadang tidak pernah memfasilitasi pembalut darurat atau obat nyeri saat mereka butuh bantuan secara mendadak. Dari keempat gambaran tersebut, hal ini bermuara pada variabel dependen, yaitu perilaku personal hygiene siswi, yang mana sebanyak 128 siswi atau 52,9% telah memiliki perilaku baik. Walaupun begitu, masih ditemukan angka masalah yang cukup tinggi di mana 114 siswi atau 47,1% masih memiliki praktik personal hygiene yang buruk saat menstruasi. Praktik keliru yang sangat menonjol itu masih adanya 108 siswi atau 44,6% yang menunda mengganti pembalut hingga terasa penuh, serta 121 siswi atau 50% yang rutin menggunakan sabun pewangi kewanitaan saat membasuh alat kelamin. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil bivariat menggunakan uji Chi-square untuk melihat hubungan antara keempat variabel independen tersebut dengan variabel dependen. Pertama, pada variabel pengetahuan, hasil uji statistik menunjukkan nilai p-value kurang dari 0,001 yang berarti H0 ditolak dan terdapat hubungan yang signifikan. Dari analisis risiko, diperoleh nilai odds ratio sebesar 3,037 yang bermakna bahwa siswi dengan pengetahuan kurang berisiko 3 kali lebih besar untuk memiliki perilaku yang buruk. Hasil ini sejalan dengan penelitian Widarini et al. Tahun 2023 di Denpasar yang menemukan bahwa siswi dengan pengetahuan kurang memiliki peluang 2,72 kali lebih besar untuk berperilaku buruk dalam menjaga kebersihan menstruasi. Temuan ini juga dikuatkan secara konsisten oleh beberapa penelitian terbaru lainnya seperti dari Shakinah tahun 2024 dan Marbun tahun 2025 yang membuktikan bahwa pengetahuan adalah fondasi penentu. Kedua, variabel sikap. Hasil uji juga menunjukkan hubungan yang bermakna. Siswi yang bersikap negatif berisiko 3,6 kali lipat untuk memiliki perilaku yang buruk. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Nurlelawati et al. Tahun 2022 yang menyatakan bahwa remaja dengan sikap positif memiliki peluang hampir 3 kali lipat lebih besar untuk mempraktikkan kebersihan dengan benar. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Pratiwi tahun 2025 dan Sohibah tahun 2024 yang menegaskan bahwa sikap merupakan faktor penentu yang konsisten dalam mendorong remaja melakukan praktik kebersihan. Ketiga, terkait sumber informasi, uji statistik membuktikan adanya hubungan yang signifikan. Siswi yang kurang mendapatkan pemaparan sumber informasi berisiko 2,7 kali lebih besar untuk memiliki perilaku yang buruk. Hal ini konsisten dengan penelitian Fadliyah tahun 2023 serta Fitriani tahun 2022 yang menemukan bahwa kelengkapan sumber informasi memiliki hubungan bermakna dengan praktik kebersihan. Selain itu, studi Pemangin tahun 2025 juga menyoroti bahwa remaja memiliki informasi secara komprehensif, memiliki praktik yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hanya mengandalkan satu sumber saja. Terakhir, pada variabel dukungan sosial, terdapat hubungan yang sangat signifikan. Analisis risiko menunjukkan nilai odds ratio tertinggi, yaitu sebesar 4,227, yang bermakna bahwa siswi yang kurang mendapatkan
dukungan sosial berisiko 4,2 kali lipat lebih tinggi untuk berperilaku buruk. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mulyati et al. Tahun 2025 yang menegaskan besarnya peluang perilaku benar jika ada dukungan keluarga dan lingkungan, serta diperkuat oleh studi Finanda tahun 2024 dan Anggraini tahun 2023 menyoroti pentingnya dukungan emosional dari teman sebaya di usia remaja awal. Selanjutnya itu analisis multivariat menggunakan regresi logistik ganda. Pada tahap awal seleksi bivariat, keempat variabel independen ini memenuhi syarat dengan nilai p-value kurang dari 0,25, sehingga seluruhnya dimasukkan ke dalam pemodelan pertama. Namun setelah diuji bersama-sama, variabel sumber informasi menunjukkan p-value sebesar 0,121, yang berarti tidak signifikan secara multivariat. Setelah dipastikan tidak memberikan efek perancu atau confounding, variabel sumber informasi dieksklusi dari model. Kemudian hasil akhir menyisakan tiga variabel utama yang secara bersama-sama mempengaruhi perilaku siswi dan membuktikan bahwa dukungan sosial menduduki posisi sebagai faktor yang paling dominan mempengaruhi perilaku personal hygiene siswi. Setelah dikontrol oleh variabel pengetahuan dan sikap, siswi yang kurang mendapatkan dukungan sosial memiliki risiko terbesar, yaitu 3,2 kali lipat untuk berperilaku buruk saat menstruasi. Dalam kerangka teori Lawrence Green, dukungan sosial bertindak sebagai faktor penguat atau reinforcing factor, yang artinya sebaik apapun pengetahuan yang dimiliki siswi dan sepositif apapun sikap mereka, perilaku kebersihan yang benar akan sulit terwujud jika lingkungannya tidak suportif. Kemudian keterbatasan penelitian itu adanya sensitivitas topik, adanya hambatan psikokultural terhadap topik menstruasi yang dianggap tabu, kemudian keterbatasan instrumen penelitian dengan potensi social desirability bias dan recall bias pada penggunaan kuesioner mandiri, dan cakupan variabel yang model penelitian hanya mampu menjelaskan 25,7% variasi perilaku. Faktor eksternal lain belum tercakup dalam penelitian ini. Dari seluruh rangkaian analisis yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yang mana profil siswi didominasi oleh remaja awal dengan pengalaman manage yang cenderung dini, yaitu di bawah usia 12 tahun. Kemudian, meskipun sebagian besar siswi sudah berada pada kategori baik pada seluruh variabel, namun proporsi perilaku kebersihan yang buruk serta variabel independen lainnya masih kurang tergolong tinggi, yakni berkisar antara 40% hingga 49%. Selanjutnya terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pengetahuan, sikap, sumber informasi, dan dukungan sosial terhadap perilaku personal hygiene saat menstruasi, di mana seluruhnya memiliki p-value kurang dari 0,001. Dan yang terakhir, dukungan sosial secara mutlak menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan baik atau buruknya perilaku kebersihan siswi di SMP Negeri 1 Indralaya. Untuk saran penelitian, bagi pihak sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Indralaya, sekolah melalui KS disarankan lebih proaktif menyediakan kebutuhan darurat seperti pembalut, kemudian nyeri, hingga tempat sampah khusus. Nah, hal ini harus diiringi juga dengan peran aktif guru dalam menciptakan lingkungan yang suportif dan responsif, sehingga stigma bahwa menstruasi adalah hal yang tabu dapat dihapuskan di lingkungan sekolah. Kemudian sekolah juga dapat mengoptimalkan peak air melalui pembentukan kader pendidik sebaya serta memanfaatkan akun seperti TikTok atau Instagram resmi sekolah untuk kampanye edukasi teknis yang lebih menarik bagi remaja. Bagi orang tua dan keluarga, mengingat tingginya angka menarki dini, orang tua diharapkan membangun komunikasi terbuka sejak anak usia sekolah dasar. Dukungan nyata seperti ketersediaan stok pembalut dan air bersih di rumah juga sangat penting untuk memotivasi kemandirian perilaku siswi. Kemudian bagi siswi atau remaja putri disarankan untuk lebih bijak memfilter informasi di media sosial dan mulai menerapkan perilaku kebersihan yang benar guna mencegah risiko infeksi saluran reproduksi. Dan yang terpenting juga menumbuhkan budaya saling mendukung antar teman sebaya. Kemudian untuk penelitian bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggali faktor lain ataupun melalui desain kualitatif seperti FGD agar hambatan psikososial siswi dapat terungkap lebih mendalam. Bagi institusi, temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menyusun materi penyuluhan dan melibatkan mahasiswa untuk turun langsung dalam mengembangkan program atau media edukasi yang relevan dengan tren remaja saat ini. Demikian pemaparan hasil penelitian dari saya.
Mohon masukan dan arahannya dari Bu dosen semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bu Dina. Oke, sudah di end screen. Silakan di end screen. Eh, di sesi diskusi untuk tetap terus ini ya, unmute ya, Baik, Ibu. untuk ya agar bisa cepat merespon pertanyaan dari para penguji. Oke, sesi selanjutnya sesi diskusi tanya jawab dengan para penguji. Penguji pertama Bu Eva, mohon saran masukannya untuk perbaikan dari skripsi Salwa. Silakan Bu Eva. Baik, terima kasih. Bu Dina, suara saya kedengaran, Kak? Jelas Bu Terdengar, Ibu. Eva. Kalau bisa dengar suara Ibu, karena di sini hujan deras. Iya, Ibu, terdengar, Bu. Kedengaran ya? Salwanya agak dekat ya, karena Ibu nggak bisa dengar suara Salwa. Baik, Ibu. Oke, pertama sekali saya ucapkan selamat buat Salwa ya, telah sampai kepada tahap seminar hasil. Ya, semoga nanti kedepannya juga lancar sehingga bisa melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Oke, Salwa, ada beberapa hal yang mau saya konfirmasi ke Salwa. Kalau melihat draftnya Salwa sudah cukup baik, namun ada beberapa yang akan kita perbaiki supaya menjadi lebih baik lagi. Oke. Yang pertama sekali, boleh Salwa ceritakan bagaimana cara Salwa melakukan penelitian? Baik, Ibu. Salwa izin menjawab ya, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Salwa bisa suaranya lebih besar nggak? Ibu nggak bisa dengar. Baik, Ibu. Kalau segini apa sudah terdengar, Bu? Oke, boleh. Ya, silakan. Baik, Ibu. Jadi, eh, saat melakukan penelitian, itu Salwa dibantu oleh guru untuk mengumpulkan siswi-siswi yang namanya sudah terpilih sebagai responden itu ke dalam satu ruangan yang mana itu adalah laboratorium MIPA kalau di sekolah itu. Kemudian Salwa menjelaskan, oh ya mereka itu sebenarnya tidak boleh membawa HP, kemudian mereka itu diizinkan karena untuk penelitian ini. Dan eh, guru juga ikut mendampingi saat penelitian, kemudian saat masuk ke ruangan, itu Salwa menjelaskan terlebih dahulu kepada siswi-siswi tersebut, eh, memperkenalkan diri dan menjelaskan terkait penelitian, kemudian juga menjelaskan bagaimana nanti pengisian Google Form yang akan digunakan untuk pengisian kuesioner, dan selanjutnya siswi diberikan waktu untuk mengisi dan juga kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Salwa situ gitu, Bu. Salwa, mohon maaf, Ibu nggak bisa dengar suara Salwa sebentar ya. Iya, Ibu. Saya ganti itu dulu, device dulu. Baik, Ibu. Atau ke Bu Dini dulu deh. Ibu nggak lagi ini. Bu Oke, Dina boleh ke Bu Dini dulu, saya nggak bisa dengar soalnya. baik Bu Eva. Bu Dini, apakah bisa? Iya, Bu Dina. Izin duluan ya, Eh, Bu Eva. ya, silakan saran masukannya Bu Dini. Baik, terima kasih Bu Dina. Selamat ya, Salwa. Akhirnya kita bertemu di hari ini ya. Terima kasih, Bu. Baik, sebelumnya coba Salwa sambil buka ya. Yang pertama terkait dengan abstrak, boleh sambil dibuka abstraknya. Baik, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Di abstrak ini rasanya masih terlalu panjang ya untuk Salwa tampilkan sebagai abstrak. Karena biasanya abstrak itu lebih singkat dan lebih banyak menjabarkan bagaimana hasilnya bukan dari latar belakang lagi. Jadi nanti Salwa coba persingkat dulu untuk latar belakangnya cukup satu kalimat aja, kemudian dilanjutkan dengan tujuan sudah ada. Kemudian untuk matleadnya boleh sambil diringkas-ringkas lagi kalimatnya. Nah, hasil lebih banyak. Di sini dijelaskan faktor mana yang berhubungan dari multivariatnya, kemudian dari semua multivariat itu mana yang paling dominan gitu ya. Baru nanti di akhir apa sih konklusi dan sarannya. Jadi nanti dipersingkat lagi. Baik, Bu. Kemudian eh,
untuk semua kata-kata statistik membuktikan. Misalnya, analisis bivariat membuktikan, analisis multivariat membuktikan, analisis statistik membuktikan. Itu rasanya kurang pas kita pakai di sini. Karena sebenarnya statistik itu cuma alat aja. Yang lebih membuktikan itu ya teori yang ada. Jadi nanti Salwa silakan menggunakan kata-kata selain membuktikan. Misal, berdasarkan uji bivariat menunjukkan bahwa, atau eh, terlihat bahwa, jadi bukan membuktikan, karena statistik ini nggak berhak dia membuktikan apa-apa. Karena kita bisa ngatur itu hasil statistik yang kita mau seperti apa, gitu ya. Baik, Ibu. Semuanya ya, nggak hanya di abstrak ya, karena di hasil dan juga di pembahasan beberapa kali muncul itu statistik membuktikan. Oke, Baik, dicatat ya. baik, Ibu. Oke, lanjut. Kalau ada yang Salwa masih mau dikonfirmasi, langsung aja ya. Baik, Ibu. Nah, mulai hujan di sini. Kalau putus-putus tolong disampaikan. Oke, kita lanjut ke metode. Oh ya, saya mau konfirmasi dulu. Akhirnya Salwa enter atau backward stepwise? Itu backward stepwise dia, Bu. Backward Karena stepwise, waktu karena backward waktu stepwise Salwa, itu dia tidak mengonfirmasi confounding. oh, Makanya kita sempat oh, diskusi sama siapa kemarin di ruang bios itu. sama Monda juga. Sama Munda ya. Ya, Kemarin saya tanyakan kan apakah Salwa itu backward atau enter. Salwa kemarin sempat mengkonfirmasi confounding nggak? iya, Bu. Tapi Jadi Salwa tidak masukkan, kemudian Salwa hilangkan sendiri, atau klik backward sehingga dia hilang sendiri. Yang mana? klik yang ada walt itu, Bu, yang backward step terus walt tulisannya. Coba, coba Salwa bisa share screen SPSS-nya nggak? Bisa, Bu? Nah, coba. Di share screen langkah-langkahnya dulu. Izin buka outputnya dulu ya, Bu. Oke. Coba Salwa sambil share screen SPSS-nya aja. Langkah-langkahnya apa? Saya cuma mau lihat langkah-langkahnya aja. Karena itu nanti sejalan dengan hasilnya. Hasilnya apakah Salwa akan menghitung confounding yang perbedaan OR atau enggak? Oh, baik, Ibu. Sebentar ya, Bu. Ini kursornya loading dia, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Lagi loading. Nah, oke. Sudah. Coba. Ya, oke. Coba langkah-langkahnya. Yang dari yang data setnya atau dari sini, Bu? Hmm? Gimana? Dari
dari outputnya atau yang dari Dari data? data setnya boleh, outputnya boleh. Dari mana aja, langsung analyze aja bisa ini. Oke. Nah, ini Bu. Oke. Oke, lanjut, scroll ke bawah. Oke. Artinya, karena Salwa menggunakan backward, maka Salwa tidak bisa memperhitungkan confoundingnya. Jadi, apapun pembahasan terkait dengan menghitung perubahan OR 10% itu tidak bisa di sini. Karena dia otomatis hilang tanpa kita mau hilang. Oke, sekarang pertanyaan saya ubah deh. Mengapa Salwa memilih ini dibanding enter? Hmm, Kedengeran nggak, Dek? Makin deras. terdengar, terdengar Ibu. Izin menjawab Ibu, apakah suaranya terdengar Bu? Izin, apakah suara Salwa terdengar Bu? Permisi Bu, apakah suara Salwa terdengar Bu? Tidak ada. Kalau bisa dengar suara saya, Bisa Ibu. Bu Dini kayaknya terganggu juga itu sudah live. Iya, Bu Dini, Bu Eva, apakah sudah aman? Nah, ini kayaknya aman pakai handphone, Mbak. Bu Dini, apakah mana Bu Dini? Bu Dininya Oh, di ini kayaknya keluar, gangguan, keluar. gangguan ya. iya Bu, Iya, keluar. terkeluar. Nanti coba kita Gangguan tunggu. di sini. Hujan deras ya Bu Eva, Lembang. Iya benar, makanya susah. Iya, Bu Eva dan Bu Dini kan tetanggaan. Nggak jauh. Satu arah. Iya. Ini sebentar Bu Eva. Coba di WA Kembali. aja mungkin Bu Dini ya. Iya Bu. Bu Dina, Bu Dina. Ya Bu Eva. Ah, saya baru WA-an sama Bu Dini, katanya Bu Dininya lagi nggak bisa join. Jadi mungkin saya dulu kali ya. Oh ya sudah, bentar.
Bu Dininya lagi nggak bisa join. Apa Ya, susah silakan Bu Eva. masuknya? Ya, Oke, Bu Dina. Salwa bisa dengar suara Ibu? Bisa, Ibu. Oke. Nanti kalau misalnya terputus atau misalnya ada gangguan, Salwa langsung kasih tahu Ibu ya. Baik, Ibu. Oke. Jadi tadi coba Salwa ulangi gimana cara melakukan penelitiannya. Baik, Ibu. Jadi untuk penelitian itu Salwa awalnya dibantu oleh guru untuk Hmm? mengumpulkan siswi yang sudah terpilih menjadi responden. Kemudian itu dikumpulkan di lab MIPA di sekolah. Nah, jadi itu dalam satu kali penelitian itu Salwa bisa 3 kelas atau 2 kelas gitu, Bu. Kemudian eh, mereka kan membawa HP, yang mana mereka itu pada hari biasa sebenarnya tidak boleh untuk membawa HP, dan saat penelitian Salwa mereka sudah diizinkan untuk membawa dan HP-nya itu di dalam box gitu, Bu. Jadi dibagikanlah HP-nya kepada mereka, kemudian Salwa memperkenalkan diri dan menjelaskan terkait penelitian, kemudian eh, apa saja yang nanti akan diisi, kemudian juga terkait anonimitas dan juga bagaimana cara untuk mengisi Google Form-nya nanti. Kemudian siswi diberikan waktu dan sambil Salwa awasi juga di ruangan tersebut. Kemudian saat sudah selesai, sudah Jadi 200 berapa respondennya dua ratus Salwa? empat puluh dua Bu. 242 itu berada di satu ruangan ya? Enggak, Bu. Itu Salwa penelitiannya 4 hari. Oh, 4 hari. Penelitiannya 4 hari. Ya. Terus bagaimana cara Salwa memastikan kalau mereka itu jujur dalam mengisi kuesionernya? Apakah Eh, link? Hmm? ya, Bu. Ya, silahkan dijawab. Baik, Ibu. Izin menjawab, Bu. Jadi untuk memastikan mereka menjawab jujur, itu kan memang berpotensi untuk desirability sosial bias tadi ya, Bu. Nah, kemudian Hmm. Salwa di situ menjelaskan bahwasannya penelitian ini tidak berdampak pada nilai ujian mereka atau nilai sekolah mereka, nilai raport, dan juga eh, hanya untuk kepentingan penelitian dan bermanfaat nantinya untuk terkait ke mungkin kebijakan kesehatan ataupun saran yang akan Salwa berikan ke sekolah. Dan juga Salwa memastikan bahwa mereka bisa menjawab dengan jujur untuk hanya untuk penelitian ini karena eh, maaf maaf Ibu, tarik nafas. Pokoknya Salwa memberitahukan kepada mereka eh, mereka bisa mengisi dengan nyaman dan aman karena data mereka juga bersifat anonim dan tidak akan tersebar kemana-mana begitu Bu. Oke. Terus ini kan masih usia remaja ya. Jadi inform consent-nya itu siapa yang tanda tangan Salwa? Untuk inform consent itu Salwa ada 2 Bu. Yang pertama itu lembar persetujuan orang tua, itu inform Hmm? consent orang tua atau wali. Nah kemudian di Google Form itu Salwa membuat asen juga bagi siswi untuk kalau misalnya mereka menyetujui untuk mengisi itu dicentang. Oke. Gimana cara Salwa dulu menentukan respondennya? Kan ini ada per kelas nih berapa orang. Gimana cara Salwa menentukan siapa yang jadi responden? Baik, Ibu, izin menjawab. Jadi, Salwa waktu itu mendapatkan data dari sekolah untuk nama-nama siswi dan siswa di sekolah tersebut. Nah, kemudian Salwa berdasarkan per kelas itu Salwa merandom nama-nama mereka. Dan kemudian nama-nama yang didapatkan tersebut Salwa kasih ke guru. Kemudian guru yang membantu Salwa tadi memberikan kepada wali kelas masing-masing dan diteruskan juga ke grup orang tua. Kemudian saat orang tuanya sudah menyetujui, barulah direncanakan penelitiannya, Bu. Oke.
Oh, yang pengumpulan data 4 hari, Salwa sendiri atau dibantu? Untuk hari pertama itu Salwa ada dibantu sama teman, Bu, untuk Mhm. dokumentasi. Kemudian di hari selanjutnya itu Salwa sendirian, Bu. Salwa sendiri. Oke, berikutnya. Ini kan pakai Google Form tadi ya. Iya, Bu. Berapa lama pengerjaannya? Pengerjaannya itu sekitar 20 menit, Bu. 20 menit untuk semua kuesioner. Iya. Ada berapa totalnya kuesionernya, Salwa? Kalau kuesionernya itu pertanyaannya ada sekitar 50-an, Bu. Mhm. Setelah uji Ya, validitas, setelah uji validitas, oh kalau awalnya itu ada 70-an, Bu. Kalau setelah mhm, uji validitas ada 50-an soal yang valid. 50 soal, yakin 20 menit, Salwa? Kurang lebih 20 sampai 30 lah, Bu. 20 sampai 30. Oke. Bagaimana cara Salwa memastikan bahwa respondennya itu, siswinya itu mengisi kuesioner tanpa bertanya atau menyontek temannya? Waktu itu meskipun di ruangan, siswinya itu duduknya sendiri-sendiri. Gimana ya maksudnya tuh Ada pokoknya jarak. ada jarak. Kemudian juga saat pengerjaan itu Salwa berusaha untuk memeriksa keliling gitu, Bu. Kayak bilang, Adek, ini jangan ini ya, jangan tanya-tanya sama temannya ya, nggak apa-apa, isi sendiri aja gitu. Oke, saat pengumpulan data, ada gangguan nggak terkait internet atau apa? Kalau terkait internet tuh nggak ada, Bu. Cuma waktu itu ada gangguan yang kayak isunya nggak ada kuota. Kemudian Salwa bisa bantu hotspotin dan juga waktu itu ada kendala tuh paling di Google Form-nya itu, Bu. Karena mereka nggak semuanya pernah ngisi Google Form. Ada yang kosong terus ngulang lagi gitu, Bu. Hmm, Berarti kuesionernya itu bisa diisi berulang kali ya, Google Untuk, Form-nya. untuk kuesionernya, iya, Bu. Bisa diisi berulang kali, Bu. Nah, gimana cara selalu memastikan tidak ada duplikasi? Untuk memastikan tidak ada duplikasi, itu setelah datanya udah terkumpul dari Google Form ke spreadsheet, itu Salwa eh, melakukan cleaning, Bu. Dilihat di Mhm. situ mana data yang di search ada yang double, itu Salwa periksa per kelas juga karena dia per kelas kan biar lebih mudah ngefilternya, Bu. Jadi dilihat situ ada beberapa waktu itu yang double. Mhm. Kemudian Salwa hilangkan, Salwa eliminasi gitu, Bu, datanya. Oke, kita lihat hasilnya Salwa ya, draftnya Salwa. Jadi ada berapa variabelnya Salwa? Ada 4 yang independen, 1 yang dependen, Bu. Apa saja? Yang independen itu ada pengetahuan, sikap, sumber informasi, dan dukungan sosial. Yang dependennya itu perilaku personal hygiene saat menstruasi. Oke, temuan dari penelitian Salwa bagaimana? Untuk temuan dari penelitian Salwa itu untuk semua variabel independen berhubungan dengan variabel dependennya sangat signifikan. Kemudian untuk hasil multivariatnya itu yang paling dominan itu adalah variabel dukungan sosial yang mana itu hasil OR-nya juga besar yaitu 4,4,2. Ya, nanti untuk analisis data, nanti ke Bu Dini ya, Salwa. Oke, Baik, sekarang kita lihat substansinya ya, Salwa. Nah, untuk bab 4, gambaran lokasi penelitian. Nah, di sini kan Salwa menjelaskan, menurut saya cukup banyak, tapi belum tergambar dari kebutuhan variabelnya Salwa. Contohnya apa? Kira-kira di lingkungan sekolah yang perlu kita lihat apa, Salwa, terkait personal hygiene ini? tempat sampah mungkin, Bu.
atau toiletnya. Tempat sampah. Terus, iya benar. Toiletnya, ada nggak salwa observasi? Kalau toilet itu nggak ada salwa observasi, Bu. Karena dia Itu, tuh juga hmm, terkenal sebagai sekolah yang sudah terstandarisasi gitu, Bu, untuk terkait fasilitasnya. iya. Tapi maksud Ibu, coba nanti salwa lihat lagi di sana. Terkadang kita itu malas untuk ke toilet kalau misalnya toiletnya kurang bersih, Bersih. apalagi saat kita menstruasi, benar nggak salah. Jadi itu adalah salah satu faktor yang pengaruh. Jadi mungkin untuk gambaran lokasi itu coba nanti cari lagi Salwa gimana toilet di sekolah itu bagaimana. Kemudian juga ada nggak akses air bersihnya, bagaimana apakah ada air bersihnya atau tidak gitu ya. Baik, Bu. Kemudian UKS-nya ada nggak di sana Salwa? Apa, Bu? UKS ada? OKS ada, Bu. UKS ada. Kemudian untuk PIK-R-nya memang sudah ada atau belum? Big Air itu katanya ada, Bu. Cuman nggak terlalu aktif sih, Bu. Soalnya saya pernah tanya sama mereka tuh, ada yang bilang ada, terus ada yang bilang kurang tahu, Kak, katanya. Nah, coba ditanya takutnya PIK-R itu misalnya dibentuk tahun berapa gitu, tapi tidak ada keberlanjutan gitu. Siapa yang Baik, jadi Bu. agennya gitu. Nah, itu coba Salwa gali lagi ke sekolahnya ya, supaya memperdalam pembahasan kamu. Paham ya? Paham, Oke. Ibu? Kemudian, eh, untuk pengetahuan hasilnya, ini Salwa pakai cut off-nya pakai punya siapa? Penelitian siapa? Kalau untuk pengetahuan itu ada penelitian terdahulu itu dari Ari Kunto, Bu. Itu awalnya dia cut off-nya ada ada 3 kategori. Hmm. Kemudian Terus salwa dikotom itu menjadi yang kurang itu di bawah dari 76 dan yang baik itu di atas atau lebih dari sama dengan 76. awalnya 3 kategori atau yang Salwa ambil ini punya siapa? Ini kan hanya Milik, 2 Salwa. ya Bu, awalnya itu ada 3 kategori. Kemudian di dikotom karena untuk chi-square tadi, Bu. Nah, makanya jaraknya terlalu jauh sebenarnya karena dia kan besar sama dengan 76 sama 76 ya. Iya, Bu. Tapi nanti mungkin coba kita dengar pendapat Bu Dini ya yang lebih paham untuk analisis ya. Baik, Ibu. Jadinya datanya Salwa itu kan 50% dia baik. Berapa tadi? lima puluh Iya, dua koma sembilan persen baik, sementara yang kurangnya itu 47,1. 47,1 ya. Kemudian no, halaman 64 Salwa, Hmm. sudah Iya, Bu. ya. Di sini di bawah untuk kuesioner pertanyaan nomor 11. Itu kan Salwa menekankan terlihat bahwa sebanyak 74,4% responden menjawab salah pada pertanyaan tindakan yang dilakukan bla 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 gitu kan. Sudah ketemu? Sudah, Nah, Bu. itu ada nggak Salwa bahas di pembahasan? Artinya kan itu menjadi masalah. Ada nggak di pembahasan? Untuk di pembahasan kurang salah bahas, Bu, terkait ini. Nah, jadi nanti di pembahasan setiap pertanyaan item pertanyaan yang menurut Salwa itu menjadi masalah apabila tidak ditangani, nah itu dibahas di pembahasan, nak. Paham ya? Karena ini ada Paham, Ibu. beberapa ya. Jadi nanti ditambahkan di pembahasan gitu. Jadi kita tahu apa sih masalah sebenarnya yang ada di sana. Contohnya halaman 66 lagi. Sudah? Paragraf paling bawah Tidak, Bu. ya. Itu kan meskipun demikian masih terdapat sebagian kecil seterusnya. Nah, menyatakan masih adanya celah pemahaman terkait resiko. Nah, ini kan menjadi masalah juga. Nah, itu dibahas kenapa sih bisa terjadi seperti itu. Sementara pengetahuan mereka itu kan tadi hasilnya baik ya. Tapi Bu. masih ada beberapa tindakan yang mereka salah penafsiran gitu ya.
Oke, Baik, Salwa. Ibu. Nah, nanti dibahas. Jangan kalau di hasil dimunculkan dibahas. Kemudian halaman 68, Salwa. Sudah? Sudah, Ketemu? Bu. Sudah. Halaman Bu. 68, paragraf paling bawah juga. Ini kan sebanyak 43,8% mereka itu tidak dapat informasi dari petugas. Kemudian Salwa menambahkan di halaman 69 bahwa eh, adanya pergeseran tren pencarian informasi. Ini Salwa konfirmasi nggak atau hanya asumsi saja? Ini waktu itu saat Salwa bimbingan dengan Bu Eva menyarankan untuk menambahkan pertanyaan lanjutan terkait jenis media sosial yang digunakan responden. Kemudian Salwa tambahkan di dalam Google Form, Bu, dan hasilnya ini, Bu. Ya. Yang paling atas, yang di atas tabel itu maksud Ibu, itu berdasarkan temuan atau asumsi? Paham Oh, nggak ya? berdasarkan temuan, Bu. Iya, Nah, jadi berdasarkan temuan. dibuat jelas gitu, berdasarkan ini loh, berdasarkan kuesioner apa gitu, ditambahkan supaya tidak ada ambiguitas ya. Paham Baik, ya, Ibu. Salwa? Oke. Paham, Bu. Kemudian, nah, waktu Salwa mencantumkan media sosial yang mereka pakai, ada nggak Salwa tanyakan ke mereka, pernah nggak lihat informasi tentang manage ini di media sosial ini? Ada, Bu, Salwa tanyakan. Ada. Di mana dia angkanya bisa kita lihat? Yang terkait media sosial ini, Enggak, ini ya, Bu, bukan media apa sosial konten ya, yang, tapi informasi itu pernah mereka lihat di media sosial gitu. oh, dari kuesioner ya, Bu, atau? Mungkin wawancara, kan bisa saja waktu kita mengumpulkan data, melakukan wawancara singkat, itu dengan, ada nggak Salwa lakukan? Waktu Memang itu Salwa tidak ada. pernah Ada Waktu itu nggak? Salwa pernah nanya sih, Bu, kayak sini pas nanya pick R ya, Bu, sini ada nggak deh ini pick R-nya. Terus mereka bilang, oh ya ada Kak. Terus kayak aktif nggak deh. Terus kata mereka kayak nggak terlalu ini sih, nggak terlalu tahu sih Kak. Terus Salwa tanya kayak pernah nggak dia lihat-lihat eh, kayak informasi atau di Reels atau di mana di TikTok terkait menstruasi ini. Terus mereka bilang yang kayak jarang sih Kak. Terus ada juga yang bilang pernah Kak, pernah katanya. Artinya kan itu bisa mendukung hasil yang Salwa dapatkan di atas itu ya, tabel ya. Oh, Nanti itu ditambahkan bahwa Salwa juga sudah mendapatkan hasil saat wawancara, mendapatkan data saat wawancara gitu ya, Salwa. baik Paham ya? Ibu. Paham Paham ya? Ibu. Oke. Paham Bu. Kemudian, nah untuk pembahasan yang tadi ya, Salwa, yang saya bilang, apa yang Salwa temukan di lapangan itu ditambahkan di pembahasan semuanya. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata mereka salah menjawab ini karena dia adanya kesenjangan ini. Atau misalnya mereka itu tidak melakukan ini karena ini. Jadi kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab mereka itu tidak melakukan perilaku yang Benar. bersih dan sehat gitu ya. Oke, Baik Ibu. Salwa. Oke. Kemudian yang ini nih, halaman untuk karakteristik responden pembahasan halaman 80 ini kan panjang panjang banget Salwa tambahkan, tapi tidak ada yang menjelaskan bahwa usia itu bisa mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Malah hanya di usia ini nanti dikurangi ya dengan Baik Ibu. usia yang sama, tapi ganti bahwa menurut teori bahwa usia itu berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang. Dengar ya? Dengar Ibu. Baik Ibu. Oke. Nanti dikurangi yang sama ya. Baik Ibu. Oh ya Bu, izin bertanya Bu. Iya, Itu berarti lebih baik menggunakan teori kayak dari buku seperti itu ya Bu? Atau boleh dari kayak dari berdasar? artikel boleh dari artikel penelitian, tapi masih ini kan setiap dari yang beberapa paragraf ini saya baca intinya itu sama. Jadi yang saya baca itu eh, temanya yang disampaikan itu adalah responden di penelitian di SMA ini yang mayoritas usia sekian, di lokasi ini sekian gitu.
Sementara kita tidak mau melihat itu, tapi mau melihat usia ini ada pengaruhnya nggak sih ke variabel yang Salwa teliti gitu. Paham ya? Paham Paham, ya? Bu. Ada yang mau ditanya lagi? Cukup, Bu. Terus yang tadi saya bilang untuk setiap variabel tambahkan apa yang Salwa temukan di lapangan, termasuk waktu wawancara apa yang informasi apa yang baru yang Salwa dapatkan dari respondennya. Oke, Baik, Ibu. sampai sana paham? Paham, Bu. Oke. Kemudian, nah ini nih halaman 102. Makanya tadi saya tanya, sudah 102? Bentar, Bu. Nah ini paragraf yang terakhir ini hasil penelitiannya si Safira ini atau dari temuan di lapangan, Salwa? Oh, yang kutipan Safira itu ya, Bu? Iya, mulai Ih, dari paragraf inilah. Temuan bahwa dukungan sosial. Nah ini yang mana yang data dari yang penelitian Salwa, yang mana punya Safira? yang punya Safira itu dari dukungan sekolah dapat diwujudkan itu, Bu. Nah, coba nanti di parafrase supaya jelas ya. Yang mana temuannya Salwa, yang mana eh, punyanya si Safira. Sudah. Kemudian Baik, Bu. halaman 104 untuk saran Salwa. Ya, Bu. Sudah. Jadi Sudah. untuk sarannya nanti, tadi kan Salwa udah menemukan beberapa masalah ya terkait perilaku si siswanya ataupun sekolahnya. Contohnya kalau misalnya menurut Salwa dari observasi sekolah itu tidak memberikan fasilitas yang cukup, jadi berikan saran lebih ke sana. Apa yang masalah yang ditemukan di sekolah ataupun di sekolah itu aja yang diberikan saran. Kemudian kayak ini kan yang pikir ini tadi kan Salwa tidak tahu apakah pikirnya itu sebenarnya masih aktif, jangan-jangan hanya dibentuk tapi tidak ada remaja yang menjadi ininya agen perubahannya. Jadi itu dikonfirmasi nanti sarannya itu disusun lebih aplikatif lagi. Kemudian untuk daftar pustaka nanti dicek lagi Salwa apakah semuanya memang benar-benar disitasi atau tidak. Berikutnya yang terakhir abstraknya Salwa ini berapa kata? Itu kayaknya ada kurang dari 300, Bu. Coba nanti cek lagi ya. Baik, Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Salwa ada yang mau ditanya lagi atau yang kurang paham? Sudah cukup, Ibu. Oke, kalau sudah cukup, demikian dari saya, Bu Dina. Saya kembalikan kepada Bu Dina. Nah, Bu Dinanya, sepertinya Bu Dinanya Terima terlempar kasih. ya. Iya, Bu. Budinanya Saya coba hilang. konfirmasi. Iya, terlempar lagi. Oke, selamat ya Salwa. Kita tunggu Bu Terima Dina kasih, dulu. Ibu. Ya, Ibu. Bu Dina dari saya sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eva. Mohon maaf tadi ada telepon di LPP. Eh, dari oke, terima kasih Bu Eva atas masukannya, Bu Eva, untuk memperdalam pembahasan ya. Apakah sudah jelas masukan dari Bu Eva yang dikonfirmasi dari Bu Eva, Salwa? Sudah cukup jelas, Ibu. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk diskusi dengan Bu Dini. Apakah sudah bisa Bu Dini? Nah, boleh Bu, boleh Bu Dina. Semoga suara saya kedengaran ya. Mudah-mudahan- Oke, jelas Bu Dini, mudah-mudahan lancar untuk sinyalnya. Oke, silakan Bu Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya salam ya. Izin Bu Dina. Ya, Sebelum saya lupa mungkin nanti yang terkait dengan tadi eh,
pertanyaan dari Bu Eva yang kita akhirnya cut off-nya menggunakan median. Coba nanti dijelaskan lagi kenapa menggunakan median. Boleh DO-nya atau di hasil juga bisa dijelaskan aja. Tapi baiknya di DO aja nanti selalu jelaskan kenapa menggunakan median. Karena nggak Baik, normal kemarin gitu ya. ya, berdistribusi tidak normal. Supaya karena cut off yang paling sederhana untuk hitungnya memang menggunakan median ini ya. Supaya lebih Iya. jelas supaya tidak ada pertanyaan kedepannya untuk yang ya setelah daratan. Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus Bu. Halo, terdengar kan kalau Sudah Bu, terdengar jelas. oke. Eh, Menyambung yang tadi regresi ya. Yang regresi ini coba nanti Salwa karena sudah terlanjur menggunakan backward, coba nanti Salwa justifikasi kenapa Salwa memilih menggunakan backward ini. Sudah nemu jawabannya belum? Kenapa pakai ini? Karena ini Bu, dia full model, terus dia eliminasi yang enggak signifikan itu satu persatu. Kalau misalnya yang metode enter itu semuanya kan masuk, variabelnya kan masuk semua Bu. Terus tidak terlalu melihat apakah variabelnya signifikan atau tidak gitu mungkin. Oke, saya coba jelaskan sedikit ya bedanya ya. Kalau enter itu kita yang mengeluarkan secara manual. Jadi misalnya memang prinsipnya value terbesar itu yang dikeluarkan duluan. Gitu ya. Tapi kita mempertimbangkan apakah ketika dia tidak signifikan, dia confounding atau tidak. Oh ternyata terjadi perubahan OR lebih dari 10%, ternyata dia confounding, maka saya masukkan lagi. Itu kelebihan dari enter yang paling banyak digunakan di kecamatan. Kenapa? Karena kita bisa mengontrol mana sih confounding kita, mana sih yang bukan dari data yang kita punya. Kalau backward, backward itu dia memang mengeluarkan satu persatu tapi tanpa mempertimbangkan, oh dia confounding sebenarnya, oh dia bisa dipertahankan sebenarnya. Pertanyaannya adalah itu. Jadi kalau misalnya nanti eh, kalau memilih backward, seandainya yang tidak signifikan satu variabel ini ternyata dia confounding, dia akan bilang gitu. Jadi kalau misalnya untungnya sekarang dia bukan confounding gitu ya. Kalau ternyata dia confounding dengan backward ini, Salah nggak bisa mengembalikan lagi ke model. Karena Salah menggunakan backward. Karena backward itu prinsipnya hanya dilihat dari PKI-nya. Dia nggak mempertimbangkan hubungan dengan data yang lain. Apalagi teorinya nggak dipertimbangkan sama backward. Coba nanti Salwa pertimbangkan lagi apakah ini menggunakan backward atau step atau enter karena rasanya karena cuma itu yang keluar ini nggak begitu jauh perbedaannya. Mau pilih yang mana? Kalau misalnya menggunakan backward maka untuk perubahan OR ini tidak perlu ditambahkan karena ada pembahasan perubahan OR lebih dari kurang dari 10% maka dibuang gitu kan ya. Itu nggak usah ditambahkan Ya, karena di backward tidak ada itu. Yang ada itu hanya di enter. Forward pun juga nggak ada. Oke ya. Secara teknis baik, analisisnya nanti coba dipilih aja kalau mau yang mana dengan justifikasinya apa. baik Ibu. Hmm. Kemudian tadi saya sempat mendengarkan sedikit terkait dengan bagaimana cara ngambil datanya. Oh ternyata anaknya ngisi sendiri gitu ya. Berarti apa sih yang kira-kira bias selain bias mungkin pemilihan sampel atau bias recall? Ada lagi nggak sih bias yang muncul? Salwa, Ya Ibu, Dengeran kak silakan suaranya? dijawab. mohon maaf Ibu, boleh tolong diulangi Ibu? Ada nggak bias selain bias recall dan bias seleksi yang sudah saya teruskan? Ada bias yang lain nggak? Untuk kemungkinan itu belum
Belum terpikir Bu, bias lainnya Bu. Eh, kan Salwa nggak mempertimbangkan confounding ya di sini ya, nggak ada analisis confounding kan? Iya Bu. Ada nggak sih kira-kira confounding yang mempengaruhi hasil Salwa ini? Faktor lainnya gitu Bu ya, di luar dari itu. Bisa faktor lain, bisa sebenarnya ada perancunya di hubungan antara misalnya sumber informasi dengan perilaku, pengetahuan dengan perilaku, bisa jadi ada perancunya. Kan Salwa nggak mempertimbangkan perancu ini, gitu kan? Artinya nanti munculnya bias confounding. Sebenarnya hasil yang sudah Salwa sampaikan di sini tuh bisa jadi dia belum murni karena Salwa tidak mempertimbangkan faktor perancunya. Contoh misalnya perancunya adalah umur, atau misalnya tinggal dengan orang tua atau tidak. Misalnya kan ada yang tinggal tidak dengan orang tua misalnya. Nah itu namanya bias confounding. Coba nanti dicari lagi, masuk nggak sih kekurangan itu di penelitiannya Salwa selama prosesnya. Ya. Baik. Kemudian usianya kan ternyata cuma 12, 13, 14, 15 gitu ya. Nah, kalau misalnya Salwa menyajikan dalam frekuensi, namanya kategori, bukan rasio. Skalanya jadi harusnya diubah. Rasio itu untuk data numerik. Di mana kalau Salwa mempertahankan rasio, artinya yang disajikan di karakteristik responnya itu bukan frekuensi dan persentase, tapi min, median, standar deviasi, min, max. Baik Ibu, berarti lebih cocok ini ya Bu, frekuensi. Nah, kalau mau mempertahankan frekuensi, artinya jangan ditulis rasio skalanya. Coba pilih apakah nominal atau ordinal harusnya kalau usia. Nominal. Nominal atau ordinal kalau usia. Ordinal. Kenapa ordinal? Karena dia kategori umur gitu Bu, bukan yang hasil angka. Apa bedanya nominal dengan ordinal? Kalau dia nominal itu pengelompokannya kategori, nggak pakai urutan gitu. Kalau ordinal itu ada peringkatnya, kayak umur itu mungkin Bu 12, 13, 14. Ya, jadi ordinal itu ada tingkatannya. Jadi ini masuknya ordinal berarti ya. Oke, silakan nanti diubah ya di DO-nya ya. Baik Ibu. Hmm. Kemudian tadi setuju dengan Mbak Eva, silakan tambahkan pembahasannya termasuk ke yang kecil-kecil gitu ya, yang breakdown-nya, yang apa namanya, per itemnya dibahas, yang memang dia temuan yang signifikan, yang bagus, maka itu silakan dibahas di dalam di pembahasannya supaya pembahasannya bisa ya. Kemudian di variat pengetahuan, coba deh kita lihat satu persatu ya. Yang pengetahuan, coba dilihat. Kalau sambil buka SPSS-nya deh. Baik Bu. Sudah Ibu. Sudah? Sudah Bu. Coba untuk coba deh sama share screen di prospek uh, outlook untuk pengetahuan aja. Sudah ini nggak, Bu? Sudah, coba kita lihat ya. Yang bagian pengetahuan ya Bu. Iya, pengetahuan yang pertama kayaknya. Ini ya, 8. Ah, kita cocokin ya. Kayaknya kamu Hmm. Mohon maaf Ibu, suaranya nggak masuk Bu.
Mohon maaf, baru masuk lagi, suara saya kedengeran transparan. Iya, Bu. Kedengar, Bu. Oke, coba Salwa lihat deh, kebalik kayaknya naruhnya di tabel yang deskripsi, coba. Di sini baiknya adalah 8444. Tuh, benar, kebalik. Yang bagian mana itu? Pengetahuan sama perilaku, coba. Di halaman berapa nih ya? 74, bener nggak? Iya, gitu. Tabel 4,13. Iya, benar, Bu. Bu Dini terlempar lagi dari Zoom. Loh, apakah sudah kedengeran? Sudah, Ibu. Sudah Bu Dini, silakan Sepertinya, lanjutkan. sepertinya sinyalnya kurang bisa diandalkan. Oke, Salwa di bagian pengetahuan yang cross tab, coba nanti dicek lagi ya
apakah aman, apakah memang kebalik atau enggak? Karena rasanya untuk odd ratio-nya terbacanya jadi kebalik. Baik, Ibu. Coba, coba kalau misalnya Salwa cek deh. Yang buruk itu harusnya di hasil ini adalah kurang lebih tinggi dibanding yang baik gitu kan? Sedangkan di tabel yang Salwa tulis di hasil, yang cross step pengetahuan, itu yang tinggi justru, yang persentasenya lebih banyak itu justru yang pengetahuannya baik. Tapi dia gimana? Pengetahuan baik, dia lebih banyak yang buruk gitu. Ketemu nggak? Iya, Bu, persentasenya juga ini. Harusnya yang 44 itu dapatnya berapa persen? Harusnya yang 44 ini potong. Ini baik. 34,4%. Itu buruk ya. Sedangkan Salwa Oh iya, Bang. menuliskan 44 baik, 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 44. Kemudian baik buruk juga 44. Tapi di sini tertulisnya 70. 70 dapat dari mana? Kurang dan baik. Kurang dan baik Salwa menuliskannya 84. Angka 84 dapat dari mana? Dari yang baik-baik. Oh iya, Bu, ini kemarin tabelnya yang kebalik waktu coding itu, Bu. Oke, sepertinya Bu Dini terkendala sinyal lagi. Iya, Bu Dini bilang sinyalnya kurang bagus, Bu. Bagaimana Bu Dini? Apakah bisa dilanjutkan atau Nanti bagaimana? koreksinya saya kirim ke Salwa aja. Sinyalnya tidak tertolong lagi soalnya. Ya, nanti koreksinya akan dikirimkan langsung oleh Bu Dini atau mungkin nanti ketika memang mungkin ada yang tidak dipahami dari saran dari Bu Dini lewat draft soft file nanti bisa ketemu langsung mungkin ya Bu Dini ya. Iya Bu Dina, boleh. Oke, terima kasih Bu Dini. Untuk kesimpulannya kalau dari Bu Eva bagaimana Bu Eva? Suara saya kedengaran nggak ya?
Terdengar, Ibu. Oh, terdengar. Jelas Bu Eva. Oke, baik Bu Dina, dari saya silahkan dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan catatan direvisi. Ya, terima kasih Bu Eva. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Hmm. Baik, karena waktunya sudah jam 4, nanti untuk selanjutnya silakan diperbaiki ya Salwa ya, saran masukan dari para penguji. Terima kasih kepada para penguji, Bu Dini dan Bu Eva atas waktunya. Semangat Salwa, tetap berproses untuk segera menyelesaikan revisiannya agar bisa segera lanjut ke tahap ujian kompre gitu ya. Oke, Oke, Bu. saya tutup. Terima kasih Bu Eva, selamat sore. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Dini. Terima kasih, Bu Eva, Bu E- dan Bu Dina. Oke, terima kasih Bu Eva. Terima kasih, Bu Dina. Ya. Guys, selamat. Sudah mati kapur itu. Belum, belum. Betul? Ya. Alhamdulillah. Oke, Pak. Ih, lucunya ini. SS dulu. Ini ya, and meeting for all. Iya.